Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Auda, NRV nomor 13147, mata kuliah kecerdasan bisnis kelas D. Saya menjelaskan tentang Decision Support System and Business Intelligence. Selection 1.2 Review Question. Ada 3 pertanyaan di sini, yaitu pertanyaan pertama, is the component of and explain the business pressure response support model. Jawabannya adalah tekanan terhadap dunia bisnis atau business pressure, respon perusahaan terhadap tekanan tersebut, dan sistem pendukung yang sudah berbasis komputer atau computerization support. Pertanyaan yang kedua adalah, what are the major factor in today's business environment? Jawabannya adalah market relation, yaitu persaingan kuat, ekspansi pasar global, perkembangan pasar elektronik di internet, customer demand relation, penyesuaian dengan keinginan konsumen, kualitas, keberagaman produk, dan kecepatan pengiriman. Teknologi relation, lebih banyak inovasi, layanan, dan produk baru. Sosial, perkembangan peraturan pemerintah dan deregulasi yang terus tumbuh. Pertanyaan yang ketiga adalah, what are some of the major response activities organization take? Jawabannya adalah pelaksanaan rencana strategis, pengguna model bisnis yang baru dan inovatif, restrukturisasi proses bisnis, partisipasi dalam aliansi bisnis, perbaikan sistem informasi korporasi, peningkatan relasi kementerian. Selanjutnya, selection 1.3 review question. Di sini ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertanyaan pertama, describe the 3 major managerial roles and list some of the specific activity in each. Yaitu jawabannya aktivitas interpersonal. Yang termasuk dalam aktivitas interpersonal adalah menjadi figur kepala, pemimpin, dan penghubung. Aktivitas informasional yaitu meliputi monitoring penyebaran informasi dan bertindak sebagai juru bicara. Aktivitas decisional, contohnya peran decisional yaitu menjadi entrepreneur atau wirausaha. Pertanyaan yang kedua, why have some argument that management is the same as decision making? Yaitu jawabannya pengambilan keputusan dinilai paling penting atau salah satu komponen terpenting dari pengolahan atau manajemen. Namun, banyak juga yang sudah mendefinisikan peran manajerial selain pengambilan keputusan. Pertanyaan ketiga yaitu, describe the 4 step manager take in making a decision. Jawabannya yaitu langkah pertama, menentukan masalah.
Langkah kedua, membuat model yang menjelaskan problem yang nyata yang dihadapi atau the real world problem. Langkah ketiga, mengidentifikasi solusi-solusi yang mungkin untuk masalah yang sudah dimodelkan dalam langkah kedua dan mengevaluasi solusi-solusi tersebut. Langkah keempat, membandingkan, memilih, dan merekomendasikan solusi yang paling potensial untuk masalah yang dihadapi. Selection 1.4 Review Question. Di sini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah who have the capability of computing evolved over time, yaitu jawabannya aplikasi komputer telah berkembang dari proses transaksi dan monitoring ke analisis masalah dan aplikasi solusi dengan menggunakan teknologi berbasis web. Pertanyaan kedua, list some capability of computing that can validate managerial decision making, yaitu jawabannya kemampuan dalam hal kecepatan komputasi, komunikasi, dan kolaborasi yang semakin baik, probabilitas anggota kelompok meningkat, pengelolaan data yang baik, pengelolaan data warehouse, kualitas, dan pendukung ketangkasan atau agility support. Pertanyaan yang ketiga adalah how can a computer help overcome the cognitive limit of human? Jawabannya adalah komputer dapat menyimpan, mengakses, dan memproses informasi yang sangat banyak di luar kemampuan pikiran manusia untuk melakukannya. Pertanyaan yang keempat, why is the web considered so important for decision support? Yaitu jawabannya akses ke berbagai data, informasi, dan pengetahuan yang ada di seluruh dunia. A common, user-friendly, and reliably available graphical user interface. Kemampuan untuk berkolaborasi secara efektif dengan mitra yang jauh dan tersedia alat pencarian yang cerdas yang memampukan para manajer menemukan informasi yang diperlukan secara cepat dan murah. 1.5 Review Question. Di sini ada pertanyaan, ada 6 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, what are structured, unstructured, and semi-structured decision provide two example of each? Yaitu jawabannya keputusan di mana tidak ada dari 3 fase pengambilan keputusan atau intelligent design choice yang terstruktur. Contohnya menulis pernyataan isi perusahaan, seleksi lokasi untuk piknik perusahaan. Keputusan struktur atau struktur decision keputusan di mana semua fase terstruktur. Contohnya menemukan tingkat inventaris yang tepat dan memilih strategi investasi yang optimal. Keputusan semi struktur memiliki beberapa elemen yang terstruktur dan tidak struktur. Contohnya perdagangan obligasi, membuat anggaran pemasaran untuk produk konsumen,
dan melakukan analisis perolehan modal. Pertanyaan yang kedua, define operational control, managerial control, and strategic planning. Provide two sample of ends. Kontrol atau kendali operasional, eksekusi tugas spesifik yang dilakukan secara efektif dan efisien. Contohnya penjadwalan komputer, storage, backup. Kontrol atau kendali manajerial, akuisisi dan pengguna sumber daya yang efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Contoh, mengubah ordinar produk dan merencanakan program klien. Perencanaan strategis, penentuan tujuan jangka panjang dan kebijakan untuk alokasi sumber daya. Contohnya memilih 1 dari 3 produk baru untuk dikembangkan, menentukan untuk outsource atau tidak untuk petugas layanan pelanggan di daerah dengan biaya lebih rendah daripada yang ada di pusat. Pertanyaan yang ketiga, what are the main goals of the decision framework? Explain what each is for. Masing-masing dari 9 sel, yaitu dari satu tingkatan struktur keputusan dengan satu jenis kontrol atau kendali manajemen yang terstruktur yang terjadi dalam rentang kontrol operasional dan seterusnya. Pertanyaan yang keempat, how can computer provide support to structure decision? Jawabannya adalah tingkat struktur yang tinggi telah memungkinkan untuk mengabstraksi, menganalisis, dan mengklasifikasikan masalah dalam kategori yang spesifik. Pertanyaan kelima, define automate design system atau ADS. Jawabannya, sistem berbasis aturan atau rule-based system yang menyediakan solusi pada masalah manajerial spesifik yang berulang, biasanya dalam satu industri dan satu area fungsional. Pertanyaan yang terakhir, how can computer provide support to semi-structure and unstructured division? Jawabannya adalah keputusan yang tidak struktur hanya terbantu sebagai oleh metode kuantitatif terkomputerisasi yang standar, biasanya masih merumuskan solusi yang diubah. Intuisi dan penilaian memainkan peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan tipe ini dibandingkan dengan pengambilan keputusan yang terstruktur. Question 1.6 Review question. Di sini ada pertanyaan, ada 4. Yang pertama, provide to definition of DSS, yaitu jawabannya sistem berbasis komputer yang interaktif yang membantu para pembuat keputusan menggunakan data dan model-model untuk menyelesaikan masalah yang tidak struktur. Kombinasi sumber daya intelektual individu dengan kemampuan komputer yang meningkatkan kualitas keputusan. Pertanyaan yang kedua, describe DSS as an umbrella term. Jawabannya adalah menggambarkan sistem
komputerisasi yang mendukung atau membantu pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi mungkin sebagai contoh sistem manajemen pengetahuan atau knowledge management. Untuk menentukan semua personel dalam pemecahan masalah mungkin punya sistem pendukung yang terpisah untuk pemasaran, keuangan, dan akuntansi. Pertanyaan yang ketiga, describe the architecture of DSS. Yaitu jawabannya ada 4 komponen, yaitu data untuk mendorong sistem, kedua model untuk memanipulasi data, yang ketiga user untuk mengontrol sistem, dan keempat user interface, kontrol dilakukan melalui user interface. Selanjutnya section 1.7 review question. Di sini ada pertanyaan, 7 pertanyaan. Yang pertama, define BI. BI adalah Business Intelligence, umbrella term yang menggabungkan arsitektur, perangkat atau tools, database, aplikasi, dan metodologi. Tujuan utama BI adalah untuk memungkinkan akses interaktif yang terkadang real-time terhadap data, manipulasi data tersebut, dan menyediakan analisis yang tepat para manajer bisnis dan analisis. Pertanyaan yang kedua, list and describe the major component of BI. Jawabannya adalah memiliki 4 komponen utama, yaitu data warehouse, business analytics dan manajemen kinerja bisnis atau business performance management, dan user interface. Pertanyaan yang ketiga, list and describe the major tangible dan intangible benefit of BI. Jawabannya adalah lebih cepat dan akurat dalam pelapor atau reporting, memperbaiki pembuatan keputusan, meningkatkan layanan pelanggan, dan meningkatkan pendapatan tersebut. Pertanyaan yang keempat, what are the major similarities and differences of DSS and BI? Jawabannya adalah, di sini saya sebutkan ada 4, yaitu yang pertama, BI menggunakan sebuah data warehouse, sedangkan DSS dapat menggunakan sumber data apapun. Yang kedua, sebagai besar DSS dibangun untuk membangun pembuatan atau pengambilan keputusan secara langsung, sementara sistem biasanya dibangun untuk menyediakan informasi yang dipercaya akan mengarahkan pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, BI memiliki sebuah orientasi strategis atau eksekutif, sedangkan DSS biasanya diarahkan pada analisis. Yang keempat, sistem BI cenderung dikembangkan dengan perangkat yang tersedia secara komersial, sedangkan DSS menggunakan pemrograman sesuai pemesanan untuk menangani masalah-masalah yang tidak struktur. Pertanyaan yang kelima, define MMS. Apa yang dimaksud dengan MMS? MMS itu adalah manajemen support system, mengacu pada konsep yang luas tentang pengguna teknologi untuk membantu tugas-tugas manajerial secara umum dan khususnya untuk pengambilan keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.